Shalom. Selamat semangat pagi. Pagi. Gimana kalau kita berdiri dulu, stretching dulu tuh. Ada aduh enak. Pagi. Siap, lagi. Semangat pagi teman-teman. Yes. Udah, silahkan duduk lagi. Akhirnya kita sampai lagi di penghujung bulan. Belum dong, masih agak lama ya. Kita sampai lagi hari ini, hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024. 2025-nya masih panjang. Aku rasa ada yang happy, karena biasanya tanggal 25 ini tanggal gajian, betul? Yang gajian dan pada ya sebentar lagi ya, tanggal-tanggal gajian gitu. Oke, kok saya jadi roasting ya. Nah tapi juga mungkin ada yang lagi deg-degan nih. Kalau nggak salah bulan depan ini bulan-bulan ujian. Iya betul Ero. Ujian nggak? Bulan depan masih ujiannya kapan? Ujiannya kapan? Maret ya? Iya bulan depan ya? Oh besok mungkin. Belum belajar ya. Deg-degan gak Ero? Tapi siap deh Ero, pasti siap ya. Iya. Nah, aku Valentino. Kalau mungkin ada yang lupa. Enggak ya. Dan saya percaya di depan aku sekarang ini orang-orang hebatnya Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa. Nah, mantap. Ini orang-orang hebatnya Tuhan. Mazmur 40. Di situ ditulis berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, aku sangat-sangat percaya. Itu Anda di depan saya yang percaya kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan. Wih. Percaya enggak Toden? Wis, mantap banget. Nah, bulan ini kita masih ngomongin tentang cinta-cintaan ya. Salah satu cinta itu katanya bikin bahagia. Harusnya bahagia itu sederhana, bener nggak? Seringkali kita sendiri ini yang pasang step-step gitu. Bikin agar gimana sih caranya bahagia gitu kita sendiri gak ada yang set. Aku mau kasih satu contoh deh. Seringkali kita makan, selalu ada apa tuh yang putih yang agak abstrak bentuknya, nggak bulat itu? Endok ada rada api. Kerupuk. Ya kerupuk. Nah kalau kita tiap kali makan itu loh, masakan Bu Bojo itu nggak pernah ada yang gagal ya nggak sih? Nah kita selalu bilang, wih ini enak gitu. Terus, wah ini mantap sekali nih, tiada duanya nih. Selain kasih Kristus ya, mungkin nomor satu kasih Kristus, nomor 2 masakan Bu Bojo kayaknya. Loh, kok langsung ngambek? Enggak. Aduh. Nah, kita udah makan, udah seru makan. Terus habis itu kita lihat kerupuk. Loh, pantas ada yang kurang. Kerupuknya ketinggalan dimakan. Ya sederhana banget, kadang tadi kita udah bilang enak, udah bilang ini enggak ada duanya lah. Tapi tiba-tiba grade-nya turun drastis gara-gara kita kelupaan makan kerupuk. Alah, bahagia cuman gara-gara lupa kerupuk. Nah, rebutan lagi. Nah, itu dia kan kita sendiri toh yang buat-buat kan. Kalau yang enak, paling enak ya pakai kerupuk. Kalau enggak pakai kerupuk, pakai hambar pakai garam, pakai kecap. Alah, apa sih? Nah, bahagia itu kalau di Alkitab itu sering ya enggak cuma bahagia sih. Kayak asap teman-teman. Kita bisa lihat tapi kita nggak bisa genggam toh. Nggak bisa dipegang. Kalau debu sih ya jangan dilihat ya, merem merah apa wis nek debu, keliliben kan mbok deloki. Nah, kita nanti bahas banyak tentang ini. Sebelumnya kita
review dulu yuk sebulan ini ya. Aku rasa teman-teman udah terima banyak di minggu-minggu kemarin. Masih ingat? Masih. Ini kita review nih, harusnya teman-teman ingat. Yang selanjutnya. Bulan kita nih minggu keberapa ya? Kelima ya, berarti ada 4 ya? 4 minggu, berarti ada beberapa nih, ada 3 harusnya. Yang pertama, Ko David. Tanggal 4, judulnya itu 100 Love. Mana? Next. Dadah. Ini. Nah ini dia 100 Love, terus statement. 100% love. Nah itu. Ada revisi ya teman-teman. Ko David bilang, statementnya ditulis tuh, he can make you beautiful from a broken pieces. Dari pecahan, dari serpihan-serpihan Tuhan tuh bisa bikin kita indah. Tanggal 4 itu. Terus minggu berikutnya siapa? Ko Iman ya? Ko Iman tanggal 11. Ko Iman kasih judul itu bukan cinta biasa. Ini spesial, pakai telur kayaknya nih. Nah, Ko Iman kasih statement, kasih Tuhan nggak bisa, kasih Tuhan tidak bisa dan tidak pernah berubah. Amin? Amin ya. Aku rasa teman-teman juga catat dan terima sesuatu di tanggal 11 itu. Lalu minggu kemarin, Kak Ike, judulnya apa? You are so loved. Nah, Kak Ike kasih statement, cintanya manusia itu tuh only it, tapi cintanya Tuhan itu even if. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama tentang, nah kalau teman-teman nyimak di sosial media kita, bahasa cinta, asik. Yang kurasakan, lanjutin dulu. Oh iya tadi kita bahas ya. Nah ini aku ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, itu panjang banget. PR buat teman-teman silahkan dibaca. Yang intinya di situ ada judulnya. Kalau buat aku itu menerangkan bahwa Allah adalah kasih. Ini teman-teman baca ya. PR buat Sisi, enak. Bukan buat Zi, bukan buat Sisi. Iya. Ya deh. Enggak jadi buat PR, enggak. Ya yang tadi simpan dulu, nanti kita bahas karena kita juga perlu baca ayat emas kita di bulan ini. Yohanes 15 12 sampai 13. Bulan ini tuh kita bahas tentang loving relationships. Kita baca sama-sama teman-teman. Tara, boleh dibuka di HP atau di depan sudah ada. Kita baca dengan suara yang keras ya. 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Coba tunjuk sahabatmu di sini yang mana? Tunjuk yang mana? Waduh, spesial sekali aku. Tuhan, mantap. Jawaban yang luar biasa. Ayat tadi heroik sekali toh. Ya enggak teman-teman? Memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Wow, itu pembuktiannya sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan sendiri membuktikannya kan dengan mati di atas kayu salib buat saya dan teman-teman semua. Nah, teman-teman apakah harus mempraktekkan seperti itu? Iya, tapi penerapannya mungkin berbeda ya, karena kan iya Tuhan bangkit hari ketiga. Kita nanti hari akhir. Ya memang, tapi mari kita terapkan dengan cara yang Tuhan juga ajarkan. Jadi
Gimana tuh mati bagi sahabat-sahabat kita? Ya salah satunya kita ngerti tentang kita yang dimatiin egonya. Asik, egonya ya. Nah, kita diperintah Tuhan untuk saling mengasihi. Ngomong memang gampang ya. Nah, seringkali yang susah itu prakteknya itu loh. Itu dia. Tuhan kasih perintah buat kita saling mengasihi. Nah, beruntungnya kita ada Roh Kudus di dalam kita yang juga selalu menyertai kita. Aku percaya itu memampukan kita buat mengasihi. Amin. Karena tadi yang para hero-hero di minggu-minggu kemarin itu sudah cerita. Minggu lalu kita belajar bahwa karena apa yang kita kerjakan, bukan karena apa yang kita kerjakan, maka Tuhan itu mengasihi kita. Ya, Dia kasih, maka Dia mengasihi kita. Bukan karena apa yang kita perbuat toh. Minggu sebelumnya lagi teman-teman, kasihnya tidak pernah berubah. Bahkan pemberian kita juga enggak mengubah atau nambahin kasih Tuhan. Kalau kata Om Kris Manusama, itu nambah kasihnya kita ke Tuhan. Bukan nambah Tuhan kasih, karena Dia ya kasih gitu teman-teman. Nah, mundur di minggu sebelumnya lagi teman-teman, ini harus dicatat juga deh. Kita harus, yang ini sangat harus jadi concern kita. Di minggu yang pertama kita belajar kasih Tuhan ada, bahkan di setiap keping-keping harapanmu yang putus, Tuhan ada di situ. Kasih Tuhan ada di setiap tetesan air matamu. Kasih Tuhan juga ada di tiap kejatuhanmu. Kasih Tuhan itu ada teman-teman. Bahkan saat kita tuh gak percaya. Semua itu tadi gak meniadakan fakta bahwa kasih adalah Tuhan itu sendiri. Amin. 1 Yohanes 4 ayatnya yang 8 bilang gini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Baca sama-sama teman-teman, sebab Allah adalah kasih. Nah, untuk itu hari ini kita tuh mau belajar sama-sama. Ngomong kasih kan gampang lah. Aku coba bantu teman-teman. Semoga kita bisa tangkap ini buat sadar, buat menyadari ngeh gitu. Piye ya? Maksudnya kamu tuh ya kita coba ya. Kita kayak aware gitu. Kamu siang hari ini tuh aku mau ajak teman-teman buat tentang kasih itu disadari seperti apa. Kita coba main ya. Bantu aku ya buat artikan beberapa gambar ini. Nah, ini apa? Hah? Dilarang parkir. Oke. Kalau yang ini? Dilarang belok atau putar balik ya? Nggak boleh putar balik gitu ya. Oke. Kalau yang ini? Disuruh, oh bukan. Ini kayaknya tuh nggak boleh menyalakan ya. Kalau gini ada orangnya mungkin nggak boleh ngerokok nih. Ya kita nggak boleh merokok di yang ada lambangnya ini ya. Ada simbolnya ini, ada sign ini. Kalau yang ini? Hah? Boleh parkir ya. Oke, ini terakhir sih. Cuman aku waktu cari-cari ini ada beberapa referensi seperti ini. Nah, kalau yang ini? Berarti roda 2 nggak boleh ya? Boleh. Di Indonesia boleh. Mantap. Saya nggak bilang ya Pak. Ini boleh di-cut yang ini. Oke, kalau ini ya kita karena ada gambar mobilnya kita sepakat kayaknya roda 2 nggak boleh parkir di situ ya. Jadi kalau yang ini, berarti roda 4 nggak boleh. Motornya harus gitu modelnya, ya enggak juga sih. Jadi selain roda 2,
Nggak boleh di tempat itu ya. Ngono gitu ya. Nah, menurut aku tuh dari masa ke masa kita ini, kita manusia kan, kita mencari cara gimana untuk bertukar informasi, memberikan arahan kayak gini pakai tanda-tanda tadi. Aku rasa itu biar rapi, bener gak sih? Kayak parkir tadi kan biar rapi. Terus teratur gitu kan harusnya ya, teratur. Jadi apa ya? Nggak perlu ngomong gitu loh. Kalau nggak salah di Indonesia masih ada satpamnya yang ngarahin juga ya. Masih perlu ngomong, tapi harusnya itu kan bantu kita nggak usah ngomong gitu. Tadi kita lihat gambar-gambar tadi kan. Jadi kita ngerti nih, oh yang ini boleh, yang sebelah sini nggak boleh gitu kan. Tapi kitanya sering nggak sadar. Ya itu. Pokoknya tadi Chris bilang, ya kalau di Indonesia boleh, ya itu dia. Nah, padahal tanda-tanda itu tuh sangat-sangat walaupun kayak gitu tok tuh berguna harusnya sih. Bener gak sih? Nah, ini mulai sedikit agak kebuka ya teman-teman tentang tadi ya. Minta tolong digarisbawahi tentang sadar tadi lah. Kita mau coba ke situ nih. Ini tanda-tanda tadi, contoh-contoh tadi itu menurut aku ya harusnya kita juga sadar bahwa itu sangat-sangat berguna. Terutama kalau tanda-tanda tadi kan di jalan ya. Untuk keselamatan kita sendiri, benar gak sih? Maksudnya aku tentang sadar tuh yang kayak gitu misalnya tadi, tidak boleh belok kan, itu seringkali kan ada di potongan jalan yang bisa jadi lalu lalangnya di situ ramai gitu. Nah, saat teman-teman ini melanggar gitu kan, ada hak-hak orang lain yang teman-teman ambil, teman-teman rampas, teman-teman ya teman-teman nggak menuruti apa yang sudah dianjurkan di situ, nggak boleh belok gitu. Nah, kalau terjadi kecelakaan siapa yang rugi? Orang lain. Tapi yang pertama kita sendiri juga kan. Nah, kayak kalau tadi ada yang nggak boleh ngerokok itu. Jadi ngerokok boleh nggak? Ya kalau menurut undang-undang sih silahkan ya, aturannya diperbolehkan. Tapi ada tempat-tempat yang nggak boleh, ada tandanya itu. Nah itu bisa jadi karena di situ ada hak-hak orang lain juga, atau kalau itu di tempat yang mudah terbakar kan, kalau itu terjadi kebakaran siapa yang rugi? Orang lain, yang pasti kita juga rugi. Jadi himbauannya itu harap diikuti. Lebih baik tidak merokok. Mantap. Perlu contoh lagi enggak atau teman-teman sudah nangkep apa yang aku maksud tentang sadar, tentang bangun, aware, melek gitu loh. Apa konsentrasi mungkin ya. Nah, itu. Nah, kita sekarang balik tentang cinta-cintaan tadi, ini masih bulan Februari. Mari kita bahas tentang cinta-cintaan. Mungkin teman-teman ini udah sering dengar, udah pernah baca gitu. Lah, aku mau buka sedikit sejarah, ya sedikit aja tentang sejarahnya. Kalau ini tentang yang akan kita bahas, kita membahas tentang bahasa kasih. Nah, ini dia. Inilah pencetusnya. Gary DeMonte Chapman atau Dr. Gary. Beliau ini seorang pendeta di Amerika, Gereja Baptis Calvary di Amerika Serikat. Beliau ini yang menulis tentang 5 bahasa cinta. Pernah dengar ya? Pernah dengar tak? Asik nih, belum pernah dengar. Nah kita bahas sih. Tapi kalau teman-teman yang sudah pernah, nah kita akan dalami lagi. Teman-teman ingat bahwa tadi ya yang kita garis bawahi tentang kesadaran tuh ya, itu jadi acuan kita siang hari ini. Dalam bukunya beliau itu menulis ada 5 bahasa cinta yang dimiliki manusia. Kayaknya sekarang sudah nambah, ya cuman kita akan mengacu ini bagaimana sih
kita bisa sadar tentang kasih ya. Cara kita berinteraksi satu sama yang lain. Nah, aku rasa beliau ini juga terinspirasi sama Tuhan, sama Yesus sendiri, karena tadi kita baca bahwa Allah itu sendiri adalah kasih. Tuhan itu memberikan kita perintah saling mengasihi. Gimana caranya? Nah, mungkin ini beberapa 5 ini teman-teman bisa pakai. Oke. Yang pertama. Apa nih? Yes, word of affirmation. Atau penghormatan ya, pujian gitu ya. Kalimat pujian, kalimat pengharapan gitu. Apresiasi, afirmasi kan, apresiasi, terus ngomong terima kasih adalah contoh kalimat yang membangun. Jadi di antara kita, di antara temennya teman-teman itu ada yang bahasa kasihnya itu kayak gini gitu. Makasih ya, atau gitu. Diafirmasi apa yang dia lakukan. Kayak gitu teman-teman. Jadi ada teman-teman kita yang kantong atau baterai cintanya itu bisa diisi dengan kata-kata gini. Nah, mungkin sebagian dari kita ngomong, alah cuma ngomong gitu toh. Tapi buat teman kita ini itu, wah baterainya langsung penuh. Bisa sukacitanya penuh, setahun dia lari-lari terus nari-nari dia bisa tuh. Karena penuh, cintanya penuh. Cara dia menerima kasih sayang atau bahasa kasihnya itu tadi, afirmasi. Nah, di Alkitab juga teman-teman, ada satu kisah, waktu itu di keramaian gitu ada seorang wanita yang teriak-teriak minta tolong gitu. Nah, terus waktu itu Yesus jalan sama murid-muridnya. Lah murid-muridnya itu bilang, Tuhan ini ada yang teriak-teriak, suruh diem aja gimana gitu. Nah ini dia tentang afirmasi. Yesus enggak langsung nolak, walaupun kalau teman-teman baca di situ agak keras sih bahasanya. Tapi teman-teman harus masuk ke dalam budaya dan apa yang terjadi saat itu gitu. Cuman kita ambil, jadi ini ada di Matius, nanti teman-teman harus baca juga, PR-nya banyak nih. Jangan dibuang lagi kursinya. Ayo, jangan dibuang kursinya ya. Walaupun ini PR yang kedua. Nanti teman-teman bisa baca itu di Matius 15. Nanti kalau teman-teman mau catat. Yesus ngomong kata-kata yang apa? Kata-kata penghargaan. Contoh word affirmation ya. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Jadi dia minta tolong gitu untuk kesembuhan keluarganya. Waktu dia ngomong ke Yesus, Tuhan kasih pujian dan seketika itu juga terwujud apa yang diinginkan atau jadi doa ibu itu. Nah, kalau di era sekarang ya waktu zaman Yesus juga mungkin bisa, cuman maksudku afirmasi itu enggak selalu ngomong langsung nih. Ternyata bisa lewat teks, lewat ketikan jempol kita juga bisa. Kalau zaman Yesus waktu itu bikin surat sih mahal, jadi langsung ngomong itu efisien